Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia, edisi tanggal 6 April 2022. Bacaan-bacaan yang kita renungkan pada hari ini diambil dari kitab Daniel dan juga Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 42. Saudaraku yang terkasih, godaan dan tawaran itu senantiasa datang di dalam kehidupan kita. Tawaran itu selalu menarik, tawaran itu selalu menggoda. Jalannya singkat, tidak butuh banyak pengorbanan, tetapi itu menyenangkan kita. Tawaran di mal-mal dengan diskon-diskon yang membuat kita lalu tergerak untuk belanja. Ada juga tawaran makanan yang enak, meski kita diabetes atau sakit lainnya, kolesterol, tetapi seringkali kita pakai kata pinjam hari. Jarang-jarang kita makan ini. Dan itu semua godaan-godaan dan tawaran. Di saat kita puasa dan pantang, ada saja tawaran dan godaan yang menghampiri kita. Saudaraku yang terkasih, ketika tawaran itu datang, selalu menjanjikan sukacita, menjanjikan kebahagiaan, tetapi ingat itu sifatnya sementara. Ketika kita bertahan untuk melawan godaan, tidak tergoda untuk menerima tawaran-tawaran yang datang, di sana butuh pengorbanan, butuh kerelaan dari dalam hati kita. Mungkin kita menderita, mungkin kita susah, mungkin kita sulit, tetapi pada saatnya nanti sukacita memenuhi hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam kitab Daniel dikisahkan oleh 3 orang pemuda, Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang menerima tawaran dari Raja Nebukadnezar. Tawarannya sederhana, hanya menyembah patung yang disediakan, maka semua yang mereka butuhkan dapat terpenuhi. Tetapi jika tidak, maka mereka akan dibakar hidup-hidup. 2 pilihan di mana ada tawaran yang sungguh menggoda, hanya dengan menyembah saja mungkin, ya pokoknya ikut menyembah saja, tetapi bisa dapatkan semuanya. Tetapi di sisi lain, setia pada jalan Tuhan dan mereka harus bersedia berkorban. Dan ketiga pemuda ini memilih untuk setia pada Allah, memilih untuk berani berkorban. Karena di dalam keyakinan mereka, sebagaimana diungkapkan dalam kitab Daniel, mereka percaya kepada Allah. Ia yang memanggil mereka, Ia akan melindungi, Ia akan melepaskan mereka dari segala siksa ini. Dan itu sungguh terjadi. Dan dalam kitab Injil ditegaskan bahwa Allah karena cintanya mengutus putranya untuk memerdekakan kita. Untuk membuat kita menjadi anak-anak yang sungguh merdeka. Merdeka dari dosa, merdeka dari tawaran-tawaran duniawi, merdeka untuk hidup sebagai anaknya. Saudaraku yang terkasih, ketika kita bertahan di dalam jalan Tuhan, mungkin kita harus melewati penderitaan yang panjang, kesulitan-kesulitan, tetapi di saat yang sama kita juga memerdekakan hati banyak orang. Kita tidak hanya merdeka karena kita menang atas tawaran dan godaan, tetapi kita juga memenangkan hati orang lain, memerdekakan hati orang lain untuk percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji adalah Allah yang benar. Itu yang dilakukan oleh 3 pemuda. Karena kesetiaan mereka, karena ketaatan mereka, akhirnya mereka tidak hanya memenangkan hati banyak orang, tetapi juga memerdekakan Raja Nebukadnezar yang mau membunuh mereka, yang mau membinasakan mereka.
Nebukadnezar sendiri juga akhirnya percaya bahwa Allah tiga pemuda ini adalah Allah yang benar. Saudaraku yang terkasih, kita punya Allah yang benar, Allah yang memerdekakan hati kita. Maka jangan sampai kita terikat oleh godaan dan tawaran. Jangan sampai kita terbelenggu oleh tawaran duniawi yang sifatnya sementara. Marilah kita semua dipanggil untuk membuka diri, membiarkan diri kita dimerdekakan oleh Allah. Dan kita yang sudah dimerdekakan oleh Allah dari segala godaan dan tawaran duniawi juga turut dipanggil untuk memerdekakan hati banyak orang lewat sikap dan cara hidup kita. Tuhan memberkati.